Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan terakhir pembahasan kita mengenai menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kemudian selanjutnya wahafidh ala 4 rakaat ba'da salatil isya fa inna fiha fadlan katsiran li qaulihi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya adalah menjaga salat 4 rakaat setelah isya. Seperti yang kita ketahui, kalau salat yang termasuk rawatib al-muakkadah itu 2 rakaat setelah sholat isya. Tapi di sini ditambah lagi 2 rakaat bersama ba'diyah isya. Jadi menjaga sholat 4 rakaat. Menjaga sholat 4 rakaat setelah isya ini memiliki keutamaan yang sangat besar seperti yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Arba' ba'dal isya kamithlihinna min lailatil qadri." Sesungguhnya 4 rakaat setelah isya itu seperti 4 rakaat itu yang dikerjakan setelah isya, pahalanya seperti pahala yang didapat di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar, malam Al-Qadar itu malam yang sangat mulia sekali. Kita hanya mengerjakan 4 rakaat setelah sholat isya itu mendapat pahala seperti pahala yang didapat orang di malam Al-Qadar. Ini kemurahan, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita menjaga 4 rakaat setiap malam setelah kita sholat isya, maka kita mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapat bekal yang banyak nanti ketika pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Warrak'ah fi lailatil qadr, padahal 1 rakaat di malam Al-Qadar itu ta'dilu 30,000 rak'ah fi ghairiha minal layali. Padahal 1 rakaat di malam Al-Qadar itu sebanding dengan 30.000 rakaat di selain malam-malam selain Al-Qadar. 1 rakaatnya 30.000 rakaat dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Wa hadza mafhum bil hisab. Pemahaman ini disimpulkan melalui perhitungan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, min qaulihi ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya malam Al-Qadar khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kata beliau, fata'ammalhu, maka perhatikanlah keutamaan ini, perhatikanlah ayat ini, perhatikanlah keutamaan ini, yaitu keutamaan melakukan sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Begitu besar sekali. Siapa yang meninggalkannya, maka lewat bagi dirinya itu keberuntungan yang besar sekali yang bisa dia capai tanpa harus bersusah payah. Memang seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya itu mencapai kedudukan yang tinggi di sisinya, menginginkan hamba-hambanya itu kembali kepadanya nanti membawa keberuntungan, menginginkan hamba-hambanya tadi mendapat kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal yang sedikit yang dilakukan oleh hamba tadi dibalas berlipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia, Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha dermawan. Dia adalah zat yang maha pemurah, zat
yang memberikan anugerah lebih-lebih kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Fata'ammalhu, maka renungkanlah kelebihan ini. Wa yukrahul hadits wal kalam ba'da salatil isya. Sedangkan berbicara, bercerita, ngobrol setelah sholat isya itu hukumnya makruh, dimakruhkan. Karahatan syadidatan, sangat dimakruhkan, bukan cuma makruh saja tapi sangat dimakruhkan. Padahal di zaman ini orang paling asyik itu ngobrol setelah sholat isya, tapi justru di dalam agama itu setelah sholat isya, setelah mengerjakan sholat isya, orang itu dimakruhkan ngobrol, dimakruhkan berbicara yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih lagi berbicara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang seharusnya dilakukan setelah sholat isya? Berbicara hal-hal yang baik, seperti yang disebutkan, illa fi khairin wa shawab, kecuali jika kamu setelah sholat isya itu akan berbicara dalam suatu kebaikan dan kejujuran, pembicaraan yang baik, pembicaraan yang hak, pembicaraan yang benar. Maksudnya pembicaraan yang mendatangkan manfaat. Seperti apa? Kamudarasati ilmin, seperti kamu belajar, menuntut ilmu. Au mudzakaratihi, atau mengulang-ulang atau mengkaji ilmu. Awin nazar fihi, atau kamu meneliti suatu ilmu atau hal-hal yang lain. Wa ma asbaha dzalika min a'malil birri, atau yang serupa dengan itu yang tergolong amal-amal yang baik, seperti umpamanya menghibur seseorang yang sedang sedih, atau beramar ma'ruf, bernahi mungkar, atau berzikir, atau ucapan-ucapan yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Selain itu, ucapan-ucapan tadi dimakruhkan walaupun tidak haram, hukumnya makruh. Kalau yang diucapkan itu hal-hal yang buruk, umpamanya menggunjing orang, atau mencaci orang, atau merendahkan orang, kalau ucapan itu dilakukan setelah sholat isya, maka hukumnya haram. Di selain sholat isya, maksudnya sebelum sholat isya atau di waktu-waktu yang lain saja hukumnya diharamkan, apalagi setelah sholat isya, yang ucapan obrolan yang tidak diharamkan saja dimakruhkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping itu sholat lail, sholat ba'diyah isya, dan tambah 2 rakaat lagi, 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Yang 2 rakaat tadi apa? 2 rakaat tadi bisa melakukan sholat apa saja, yang penting menambah 2 rakaat setelah ba'diyah isya. 4 rakaat tadi, 2 rakaat ba'diyah isya, termasuk di dalam 4 rakaat tadi. Setelah itu qiyamul lail. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu 'azimun. Sedangkan qiyamul lail atau salat malam, fa fadluhu 'azimun, keutamaannya sangat agung, sangat besar. Wa thawabuhu jazilun, dan pahala yang didapat oleh mereka yang melakukan salat lail itu melimpah. Wal warid fi fadlihi fi minal kitab wa sunnah syai'un katsirun yatulu dzikruhu wa ya'suru hasruhu. Dan riwayat mengenai keutamaan salat lail ini di dalam Al-Quran, juga di sunnah, maksudnya di hadis Rasulullah SAW, riwayatnya sangat banyak sekali, akan menjadi panjang jika disampaikan satu persatu, dan kita akan mengalami kesulitan jika kita menghitung riwayatnya, karena terlalu banyak riwayat mengenai sholat malam ini atau sholat lail ini. Kalau riwayat-riwayat sholat sunnah yang lain bisa dihitung dengan jari. Tapi riwayat sholat malam ini, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, riwayat tentang keutamaan sholat malam ini di dalam Al-Quran atau di hadis sangat banyak sekali.
Ini menunjukkan sholat lail itu termasuk sholat yang dipentingkan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagi mereka yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat lail ini tidak bisa tidak. Makanya kita lihat itu selalu dilakukan pasti oleh Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat Rasulullah SAW, juga orang-orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ada yang meninggalkan sholat malam. Mereka melakukan sholat malam itu. Bahkan sebagian guru-guru kita mengatakan, siapa yang tidak bangun mengerjakan sholat malam, maka jangan menghitung dirinya. Kalau tidak salah, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dia mengatakan, siapa yang tidak bangun di pertengahan malam melakukan sholat lail, maka jangan menghitung dirinya termasuk seorang murid atau seorang salik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut murid saja dia belum pantas. Disebut pejalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia belum pantas, karena dia masih meninggalkan sholat malam, seperti yang diriwayatkan juga di dalam sebuah hadits qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh berdusta mereka yang mengaku mencintaiku, tapi mereka tertidur lelap di waktu yang paling nikmat berdua-duaan denganku, yaitu di waktu malam. Bagaimana ketika orang mencintai, itu pasti dia ingin selalu berdekatan, memanfaatkan waktu berdekatan dengan yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang paling tepat, paling nikmat untuk berdua-duaan dengan Allah adalah di waktu malam. Karena di waktu malam itu manusia tertidur lelap. Di waktu siang hari kita bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari mereka semua tertidur. Itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdua-duaan, tidak ada yang mengganggu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan menanti-nanti waktu berdua-duaan tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yang mengaku mencintai Allah tertidur lelap di waktu itu, kata Allah di dalam hadits qudsi itu, cinta mereka itu bukan merupakan cinta yang sesungguhnya. Mereka masih berdusta dengan cintanya. Nah, makanya kita harus benar-benar membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan waktu malam hari, bangun di malam hari. Riwayat mengenai keutamaan bangun di malam hari itu sangat banyak sekali. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Yang berselimut itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun hanya sedikit saja. Bangun malam. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit itu berapa, ya Allah? Nisfahu, setengah malam. Ya Allah, sedikitnya itu setengah dari malam. Awin qus minhu qalila, atau lebih sedikit dari setengah malam tadi. Auzid alaihi, atau bahkan kau tambah dari setengah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil di waktu malam tadi. Ini juga menunjukkan bangun di pertengahan malam itu ibadah yang paling utama adalah menegakkan sholat, kemudian membaca Al-Quran secara tartil. Tsumma qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rabbaka. Ini berarti firman ini yang berikutnya menunjukkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'lamu, dia mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu ini cintanya benar atau cintanya dusta. Siapa yang mengaku-ngaku mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tahu dia benar-benar mengenalinya atau dia berdusta atas ucapannya. Allah Subhanahu wa taala tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW. Artinya pengetahuan ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annaka, dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqumu, engkau bangun di tengah malam itu, adna min thulutsayil laili, engkau bangun di pertengahan malam itu lebih sedikit dari 2/3 malam. Berarti banyak sekali bangunnya Rasulullah SAW. Ini lama sekali bangun malam Nabi Muhammad SAW. Adna min thulutsayil laili, kau bangun hai Muhammad SAW, Allah tahu engkau bangun mengerjakan sholat di tengah malam itu lebih sedikit dari 2/3 malam. Wa nisfahu, dan kau bangun 1/2 malam. Jadi kadang-kadang Nabi 2/3 malam, lebih sedikit dari 2/3 malam, kadang-kadang 1/2 malam. Wa thuluthahu, dan kau bangun 1/3 malam, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 2/3 atau 1/2 atau 1/3 diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui bukan Nabi saja yang bangun, yang diketahui Allah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan sekelompok orang yang bangun juga bersamamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dulu juga bangun malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bangun, para sahabat semua bangun di rumah-rumah mereka, sebagian ada yang di masjid bangun. Ma'iyah ma'aka, bersamamu hai Muhammad SAW, ini bukan berarti mereka sholat bersama Rasulullah SAW, tapi mereka memiliki kesamaan dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bangun, mereka juga bangun di rumah-rumah mereka. Keterikatan dengan Rasulullah SAW, kita juga ingin bersama Rasulullah SAW. Kebersamaan, ma'iyah bersama Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bersama dengan Rasulullah SAW? Maksudnya bukan kebersamaan fisik, tapi berada di dalam lingkaran golongan Nabi Muhammad SAW. Berada di dalam barisan, berada di dalam shaf Rasulullah SAW. Kalau kita mau berada di dalam shaf Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebiasaan hidup Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahabba, cinta itu adalah mengikuti seseorang itu bersama yang dicintai. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bangunlah kamu, bertahajudlah kamu dari sebagian malam itu, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja perintah ini adalah perintah sunnah. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, maksudnya ibadah sunnah dari dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau melakukan ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, boleh jadi atau artinya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tahajudmu itu akan mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji. Maqamam mahmuda, ada yang mengatakan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji itu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini beberapa ulama ada yang mengatakan
orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan sholat lail, maka dia adalah orang yang berkhayal, bukan orang yang menginginkan, bukan orang yang punya keinginan, tapi orang yang berkhayal. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang bisa mendapat kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memperhatikan sholat malam atau sholat tahajud. Sholat tahajud dan sholat malam itu sama saja. Sholat lail dengan sholat tahajud itu sama. Hanya saja ada yang membedakan. Kalau sholat tahajud itu didahului tidur terlebih dahulu. Sholat lail itu tanpa didahului tidur. Ada juga yang mengatakan sholat tahajud itu pasti sholat lail. Sholat lail itu pasti sholat tahajud itu sholat lail, tapi sholat lail belum tentu sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat lail yang didahului tidur. Itu sholat tahajud. Mulai waktunya mulai lewat pertengahan malam. Kalau kita tidur umpamanya habis isya, lalu jam 10 bangun mengerjakan sholat, itu belum waktunya sholat malam. Sholat malam itu mulai waktunya setelah lewat pertengahan malam. Jadi mungkin jam 12 ke atas gitu ya, jam setengah 1 atau jam 1 ke atas itu mulai sholat malam. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, memiliki keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifatnya? Kalau kita mau dikenal oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka kita harus memperhatikan sifat-sifat ini. Apa sifat-sifatnya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidur mereka di waktu malam, ya. Di waktu malam, kata Allah, lambung mereka jauhkan dari tempat tidur mereka. Artinya mereka berdiri tegak melakukan sholat malam. Lalu apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Di waktu malam itu mereka bangun bukan nonton sepak bola, atau bangun main game, atau bangun ngobrol, atau bangun melakukan hal yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Mereka bangun di tengah malam itu yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, memohon kepada Tuhan mereka dalam kondisi khaufan. Mereka berdoa kepada Tuhannya dalam kondisi takut terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang mereka takutkan mempengaruhi diri mereka, takut kepada rintangan-rintangan dunia, setan, dan pengaruh-pengaruh buruk yang bisa menghalangi mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap perbuatan dosa, takut terhadap perbuatan maksiat, takut terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa kubur, dan takut kepada hal-hal yang bisa memutuskan hubungan antara mereka dengan Allah dan hubungan antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Khaufan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam itu dalam keadaan takut, wa tama'an, dan dalam keadaan sangat mengharap perlindungan Allah, sangat mengharap pertolongan dari Allah, sangat mengharap ampunan dari Allah, sangat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharap kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat mengharap kedekatan di sisi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengharapkan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sifat yang lain, dan dari sebagian yang kami anugerahkan, rezeki yang kami berikan kepada mereka, sebagian dari rezeki itu mereka nafkahkan, mereka infakkan, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman, keimanannya dikukuhkan oleh Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini semua mengenai keutamaan salat malam ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit waktu bagi mereka tertidur lelap di waktu malam. Sedikit porsi mereka di waktu malam tertidur lelap. Ini ciri-ciri orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di saat menjelang waktu subuh mereka itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam riwayat sebelum adzan subuh dianjurkan kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang mengajarkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri-ciri mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi dari ayat Al-Qur'an, sekarang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Salat yang paling utama setelah salat 5 salat fardu adalah salat lail. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat lail. Setelah salat 5 waktu, salat yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah salat lail ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan prioritas, harus kita perhatikan ini salat lail ini. Rasulullah juga bersabda, alaikum biqiyamil laili. Wajib bagi kalian, atau alaikum biqiyamil laili bisa juga bermakna kalian harus memperhatikan sholat lail. Kita tidak bisa mengatakan wajib, sebab sholat lail itu hukumnya tidak wajib. Alaikum biqiyamil laili maksudnya perhatikanlah sholat lail. Merupakan suatu keharusan bagi kalian untuk melakukan sholat lail, bukan kewajiban, tapi keharusan bagi kalian melakukan sholat lail. Fa innahu, mengapa harus diperhatikan sholat lail itu? Fa innahu, karena sesungguhnya sholat lail itu da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh, qablakum, orang-orang soleh sebelum kalian, dari kalangan rasul, dari kalangan anbiya, dari kalangan aulia, dari kalangan salihin, dari kalangan siddiqin. Mereka, kebiasaan hidup mereka bangun di tengah malam. Kalau kita mau bersama mereka, mau seperti mereka, apalagi mau mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ya kita harus mengikuti kebiasaan mereka. Sebab salatul lail itu kata Rasulullah da'bus salihin. Yang pertama, salat lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kita diperintahkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, orang-orang soleh. Ini jalannya orang-orang soleh, kebiasaannya orang-orang soleh. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ditunjukkan kepada kita jalan mereka. Di antara jalannya da'bus salihin kata Rasulullah, salat malam. Da'bus salihina qablakum, salat lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa gurbatun lakum, salat lail itu kedekatan bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian melakukan salat lail, maka kalian mudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfaratun lisayyi'at, salat malam itu juga merupakan maghfarah, pengguguran untuk kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan. Wa manhatun 'anil itsmi,
Dan sholat malam itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan dosa. Wa matradatun liddai anil jasad. Sholat malam itu juga bisa mengusir penyakit dari jasad kita. Subhanallah, sholat lail ini manfaatnya besar sekali. Saya ulang tadi, di dalam hadis, kenapa kita diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan sholat malam? Karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh. Sholat malam itu melancarkan kedekatan bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat malam itu juga bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Sholat malam itu juga bisa mencegah kita dari perbuatan dosa. Siapa yang sering melakukan perbuatan dosa, belum bisa menjauh dari perbuatan dosa itu, bangun, tegakkan sholat malam, bersungguh-sungguh membaca ayat Al-Quran, bertilawatul Quran dengan meresapinya, menangis, meminta kepada Allah, takut dan mengharap kedudukan di sisi Allah SWT, maka dia nanti akan tercegah dari perbuatan dosanya. Yang terakhir, yang punya penyakit jasad, penyakit fisik, apalagi ini masih musimnya wabah, bangun, tegakkan sholat malam. Tegakkan sholat malam. Dengan itu kita percaya kepada ucapan Rasulullah SAW dan berprasangka baik terhadap sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit, diusir segala penyakit. Kalau kita semua, setiap orang muslim ini memperhatikan sholat malam, maka penyakit ini akan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari jasad kita, bahkan boleh jadi dijauhkan dari tanah air kita, karena kita sama-sama mengerjakan sholat malam. Semoga Allah mengangkat segala penyakit lahir dan batin dari diri kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, semuanya tentang sholat malam ini, keutamaan sholat malam. Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Afshus salam, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bertemu dengan orang Islam, assalamualaikum, tebarkan salam. Bisa juga afshus salam, yaitu menebarkan kedamaian. Orang Islam itu di mana-mana menebarkan kedamaian, bukan menebarkan permusuhan. Orang Islam itu di mana-mana menebarkan rahmat, bukan menebarkan rasa takut. Setiap datang dia, semua menjadi ketakutan, menjadi khawatir. Itu bukan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Jalan hidup Nabi itu ketika datang di satu tempat, orang akan merasa tentram, merasa bahagia, merasa aman. Kalau kita benar-benar mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW, jangan menebarkan berita, menebarkan cerita, menebarkan informasi yang membuat orang putus asa, membuat orang ketakutan, membuat orang menjadi lemah. Tebarkan informasi yang memotivasi orang. Tebarkan informasi yang membuat semangat untuk hidup, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk mendekat kepada Allah. Jangan tebarkan informasi yang menjadikan orang memusuhi orang lain, orang curiga kepada orang lain. Ini bukan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Afshus salam, salam, ucapkan salam. Bukan cuma assalamualaikum, tapi dari dalam hati. Karena memang Islam, Muslim itu sumber sejahtera dari Assalam, yang maha sejahtera, Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamanya juga Islam. Afshus salam, tebarkanlah salam. Perintah dari Nabi ini. Afshus salam wa at'imut ta'am. Perintah lagi dari Rasul, tebarkan salam dan berikan makan kepada orang yang kelaparan. Artinya tidak harus letterlock makan. Bantu orang-orang yang lemah. Bantulah orang-orang yang mustad'afin, yang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Ini perintah dari Nabi untuk umatnya. Umatnya Nabi Muhammad ini harusnya seperti ini. Menebarkan salam, membantu orang yang lemah. Agamanya Islam, agamanya non-Muslim,
orang Indonesia, orang luar negeri, semuanya manusia. Kalau kita melihat orang kesulitan, at'imut ta'am, kelaparan, tutup rasa laparnya, sumbat rasa laparnya. Orang yang tidak punya baju, tambalan bajunya, tutup auratnya dengan benar. Orang yang sedang dalam keadaan sedih, tambal rasa sedihnya. Orang yang sedang punya problem hidup, tutup problem hidupnya, berikan kepada dia jalan keluar. Ini umat Rasulullah SAW. Kemudian wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu bukan kepada orang yang baik kepada kita, itu sudah tersambung, tidak perlu disambung lagi, sudah tersambung. Perintah menyambung tali silaturahmi adalah menyambung sesuatu yang diputus dari kita. Ada musuh kita datangi, kita sambung tali silaturahmi. Perintah dari Rasulullah SAW. Ada orang yang marah kepada kita datang ke tempatnya, kita lumerkan suasana yang tidak menyenangkan, akhirnya menjadi tersambung tali silaturahmi. Itu yang namanya menyambung tali silaturahmi. Nah, kalau menyambung tali silaturahmi dalam sebuah hadis, Allah berfirman, siapa yang menyambung tali silaturahmi terhadap orang yang memutuskan diri kepadanya, maka aku Allah akan menyambungkan hubunganku dengan orang tersebut. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyambung hubungan dengan kita kalau kita menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, waman gata'ahu gata'tu, kata Allah. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala putus hubungan dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Perintah Rasulullah SAW, wasilu al-arham, sambunglah tali silaturahmi. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam sedang manusia pada saat itu dalam keadaan tidur. Perintahnya Rasul. Kalau saya lakukan ini semua, saya dapat apa ya Rasulullah? Apa tadi perintahnya Rasulullah? Tebarkan salam. 2, at'imut ta'am, beri makan atau bantu orang yang lemah. 3, sambung tali silaturahmi. 4, sholat di tengah malam waktu orang semua tertidur lelap. Kalau kita lakukan ini, kata Rasulullah, tadkhulu al-jannah bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam kedamaian. Bisalam, masuk ke surga bisalam itu artinya masuk ke surga tanpa repot-repot, masuk ke surga tanpa dihisap, masuk ke surga tanpa diteliti, karena hidup kita sudah berjalan dengan baik. Bayangkan, kita setiap hari menebarkan kedamaian, membantu orang yang susah, menyambung tali silaturahmi, kemudian sholat di waktu orang tidur, kita menambah ibadah kita dengan sholat malam. Oh, ini jalan masuk surga tanpa hisab. Itu ini 4 ini kita lakukan, kita akan masuk surga bisalam, kata Rasulullah SAW. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, salli minal laili walau kahal bisyatin, salatlah kamu dari sebagian malam walaupun sebentar, seperti orang memerah susu kambing, 1 perahan susu kambing, yaitu cuma sebentar saja. Kalau kamu bisa sebentar, lakukan sholat itu, sholat tengah malam itu, walaupun cuma sebentar, jangan ditinggalkan sama sekali. Ini menunjukkan pentingnya sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'min qiyamul laili, kemuliaan orang yang beriman itu dengan bangun malam. Kalau dia meninggalkan bangun malam, kemuliaannya merosot. Wa izzuhu, dan kehormatan seorang yang beriman, istighna'uhu 'anin nas, merasa cukup dari manusia. Maksudnya merasa cukup dari manusia,
kehormatan orang yang beriman itu tidak bergantung dengan makhluk, tapi bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang bangun malam kemudian dia membaca 10 ayat, pada saat sholatnya dia membaca 10 ayat, maka dia dicatat tidak dimasukkan ke dalam ke dalam lingkaran orang-orang yang lalai. Dia dibebaskan dari sifat lalai, dibebaskan dari kelompok orang-orang yang lalai. Bangun membaca 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayatin, siapa yang bangun di tengah malam membaca 100 ayat, kata Nabi Muhammad, kutiba minal ghanitin, dia dicatat termasuk orang-orang yang taat. Ghanitin, orang-orang yang taat kepada Allah. Bukan cuma dibebaskan dari kelompok orang-orang yang lalai, tapi dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayah, siapa yang bangun di tengah malam membaca 1000 ayat, kutiba minal mughamtarin, maka dia dicatat termasuk orang mughamtarin, yaitu termasuk orang yang memiliki bekal melimpah nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fil haditsil akhar, di dalam riwayat yang lain, al-gintar 12,000 awqiyah. Dalam riwayat disebutkan satu gintar itu satuan ini ya. Tadi kan disebutkan kutiba minal mughamtarin. Satu gintar itu senilai dengan 12,000 awqiyah. Senilai dengan 12.000 awqiyah. Senilai dengan satu gintar sama dengan 12.000 awqiyah. Awqiyah itu satu awqiyah itu sama dengan 1 ons. Ini satu gintar 12.000 awqiyah. Tapi yang dimaksud dengan awqiyah di sini maksudnya tidak berarti jumlahnya, tapi itu menunjukkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang melimpah, sehingga disebutkan wal awqiyah, satu awqiyah khairun mimma bainas sama wal ard. Satu awqiyahnya itu lebih baik daripada segala sesuatu di antara langit dan bumi. Subhanallah. Tadi disebutkan ini bagi orang yang bangun di tengah malam membaca 1000 ayat. Qalal ulama, para ulama berkata, min tabarak al-mulk ila akhiril Quran 1000 ayat. Kalau kita membaca dari mulai surat Tabarak, surat Al-Mulk maksudnya, awal juz 29 sampai akhir Al-Quran, dari awal juz 29 sampai di akhir juz 30, kalau kita baca, kata ulama, dari awal juz 29 sampai akhir surat 30 itu sudah 1000 ayat. 1000 ayat. Jadi kalau kita bangun malam kemudian membaca Tabarak sampai An-Nas, maka kita sudah termasuk mereka yang membaca 1000 ayat dari Al-Quranul Karim. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di waktu malam itu terdapat satu waktu, di malam hari itu terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkara dunia dan akhiratnya, kemudian bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang dia minta. Waktunya kapan? Dipindah-pindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba bangun terus malam, pasti nanti suatu saat dia akan terkena waktu itu, mengenai waktu tadi, dan apa yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullu lailatin.
waktu itu terdapat di setiap malam, tidak dikhususkan di malam-malam tertentu, tapi di setiap malam ada waktu itu, kata para ulama. Walau lam yarid fi fadlil lail wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits lakafa, kata beliau Imam Abdullah bin Haddad, andai kata tidak ada riwayat mengenai keutamaan bangun malam dan keutamaan malam itu kecuali riwayat yang tadi saja mengenai satu waktu yang kalau kita bertepatan dengan waktu itu pasti diberi oleh Allah. Hanya ada riwayat keutamaan sholat lail itu cuma ini saja, itu sudah cukup bagi kita untuk semangat mengerjakan sholat malam. Luar biasa ini. Setiap kita memohon sesuatu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memanfaatkan sholat lail ini, ya Allah, keberuntungannya luar biasa. Keberuntungan yang mereka dapat itu sangat besar sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna, sesungguhnya Tuhan kami turun ilas sama'id dunya, menuju ke langit dunia. Maksudnya yang turun di sini bukan turun seperti turunnya manusia ke satu tempat, tapi yang dimaksud turun di sini adalah keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, Tuhan itu turun ke langit dunia di saat sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Tuhan berkata, hal min da'in, apakah ada di antara penduduk bumi ini yang berdoa? Fa'astajibu lahu, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya di sepertiga akhir malam. Jadi kalau kita di sepertiga akhir malam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Karena Allah berfirman di dalam hadis ini, dijelaskan di dalam hadis ini, siapa yang berdoa di sepertiga akhir malam ini, aku pasti akan mengabulkan doanya. Kemudian Allah berfirman lagi, hal min sa'ilin, apa ada yang meminta sesuatu kepadaku? Fa'utihi, maka aku akan memberikan permintaannya. Hal min mustaghfirin, fa'ughfiru lahu, apakah ada yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di sepertiga akhir malam. Kemudian beliau mengatakan, fata'ammal rahimakallah hadzal hadits walladzi qablahu, maka renungkanlah wahai pembaca atau pendengar kitabku, semoga Allah merahmati kalian, renungkanlah hadis yang baru saja diucapkan atau disampaikan tadi dan hadis-hadis sebelumnya. Wa aktsirin nazar fihima, dan perbanyaklah, telitilah berulang-ulang kali, perhatikan berulang-ulang kali riwayat itu mengenai keutamaan sholat malam dan malam hari. La'allahu yansyarih sadruka li qiyamil lail, boleh jadi kalau kau perhatikan, boleh jadi dadamu itu menjadi yansyarih. Yansyarih itu lapang dadamu untuk melakukan sholat malam, terbuka dadamu untuk melakukan keinginanmu, termotivasi kamu untuk melakukan sholat malam. Wayakmul nasyatuka, semangatmu menjadi sempurna. Watasduk ragbatuka, keinginanmu menjadi teguh untuk melakukan sholat malam. Wayantafi angkal kasal wal ghaflah, dan rasa malas juga rasa lalaimu akan padam kalau kamu mengulang-ulang merenungkan hadis dan ayat yang saya sampaikan. Masih ada lagi pembahasan mengenai sholat malam ini, kita belum menyelesaikan, tapi karena waktunya sudah lewat, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majlis ini menggolongkan kita termasuk mereka yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kajian kita ini, walaupun disampaikan dengan sederhana dan di dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai majlis
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang mendatangkan ridho Nabi Muhammad SAW. Juga penulis kitab ini Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, dan para salaf juga para aulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan kitab ini, melalui majlis ini, dan melalui forum ini menggolongkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang soleh, membuka motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, memudahkan bagi kita jalan menuju surga bisalam dengan damai, tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحب عداد تش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين، والعفو منكم.